I already done it. And I got your little boo telling me she love me. I got this one, that one. Damn, it's gonna be a long night. Yeah. You know. I said, damn, it's gonna be a long night. Salam jiwa baku hantam, jiwa-jiwa yang suka baku hantam. Sudahkah Anda baku hantam hari ini? Kalau belum, baku hantam dulu, agar hidup kalian jadi tenang. Oke, di video kali ini, admin akan membahas dan membeberkan bocoran spoiler dari Uzumaki Boruto, episode yang ke-218 full pembahasan, berdasarkan dengan sinopsis ceritanya. Sebelumnya admin ingin menyampaikan beberapa poin terkait dengan spoiler dan pembahasan Uzumaki Boruto ini. Maka pembahasan dan spoiler tentang Uzumaki Boruto ini akan terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, pembahasan menurut prediksi. Kemudian yang kedua, spoiler anime Boruto berdasarkan sinopsis ceritanya. Maka di beberapa video admin yang telah diupload, itu berdasarkan dengan prediksi. Tapi pada video kali ini, admin akan memulainya berdasarkan dengan sinopsis ceritanya. Sebelum kita melangkah kepada video pembahasannya, teman-teman yang nggak suka dengan spoiler di skip saja video ini. Tapi kalau kalian suka dengan spoiler dan alur pembahasan seputar anime, teman-teman boleh bantu dengan cara subscribe dan juga follow admin di Instagram. Gua ucapin banyak terima kasih buat kalian semua, dan semoga kalian sehat selalu. Kalau sudah, kita langsung saja gaskan ke pembahasannya. Oke, berdasarkan dengan manga Boruto, sinopsis cerita dari episode yang ke-218 ini akan berjudul Partner. Diperlihatkan di scene yang pertama, setelah Hokage ke-7 dan Kawaki berhasil mengalahkan Ishiki, sepertinya momen yang ditunggu oleh Momoshiki untuk bangkit di tubuh Boruto sampai pada waktunya. Setelah Borushiki berhasil menusuk Rinnegan dari Uchiha Sasuke, maka di sini Borushiki kemudian berkata, "Aku sudah memblok ninjutsu ruang dan waktumu. Kalian tidak akan bisa kabur." Borushiki melanjutkan, "Ini kedua kalinya aku muncul. Tentu senang sekali aku bisa menjadi bebas seperti ini." Sasuke yang melihat pergelangan tangan kiri dari Boruto yang dipatahkan Ishiki sebelumnya sembuh total karena di sini Momoshiki bangkit di tubuh Boruto. Itu merupakan kemampuan khusus dari penyembuhannya. Kawaki juga mengingat memori tentang hari-hari kemarin bersama Boruto. Kawaki mengatakan kepada Boruto bahwa bukankah kau mau menyingkirkan tanda ini juga? Tanda terkutuk ini yang menggangguku. Jadi bantulah aku, kata Kawaki. Boruto juga berkata sebelumnya, "Ayo kita hancurkan Jigen dan semua anggota Kara yang sangat menyebalkan itu." Kawaki sangat kesal mengingat hal itu. "Tidak mungkin, jangan main-main, ayolah Boruto," kata Kawaki. Di sana Momoshiki berkata, "Kau juga sudah bebas Kawaki. Jiwa Ishiki sudah benar-benar padam, dan di mana senyumanmu?" Kawaki kemudian berkata, "Woi, aku tahu kau di sana Boruto. Jangan biarkan dia mengendalikanmu. Sadarlah." Borushiki berkata, "Ya, aku rasa dalam kasusmu, kebebasanmu hanya sementara." Tapi Kawaki kembali emosi nih. "Diam, dasar mata putih. Jangan ikut campur." Borushiki kemudian berkata, "Santailah. Tidak ada yang bisa kau lakukan sekarang." Kawaki lagi-lagi emosi nih. "Aku bilang, diam!" sembari melancarkan tangan monsternya kepada Borushiki. Tapi sayang sekali, Borushiki berhasil menghindarinya kemudian melempar beberapa shuriken ke tangan Kawaki. Kawaki melancarkan tangan monsternya kembali, tapi Borushiki melompat ke atas. Borushiki kemudian menusuk punggung dari Kawaki, sampai Kawaki merasa sangat kesakitan. Borushiki berkata, "Bagus, seperti yang aku harapkan. Tampaknya ekstraksi telah berkembang cukup jauh, yang berarti ini harusnya bekerja." Setelah mengatakan itu, Uchiha Sasuke langsung datang kemudian menendang Borushiki. Sasuke berkata, "Apa kau baik-baik saja, Kawaki?" Kawaki berkata, "Iya, terima kasih." Kawaki kemudian balik bertanya kepada Borushiki, "Kau, apa yang kau maksud tadi?" Borushiki menjelaskan, "Maksudku, meski karmanya hilang, data Otsutsuki yang sudah terekstrak masih ada di dalam tubuhmu Kawaki. Sama seperti bocah ini. Prosesnya sudah 80% selesai di tubuhmu, dan itu sudah hampir seperti Otsutsuki sekarang." Kawaki berkata, "Apa?" Borushiki melanjutkan, "Lalu harusnya aku bisa memakanmu sebagai pengorbanan untuk menumbuhkan pohon dewa. Mungkin itu tidak sempurna, tapi
itu harusnya tetap menghasilkan buah dengan ukuran yang layak. Sasuke melihatnya dan berkata, dia juga akan melakukan hal yang sama seperti yang direncanakan Ishiki pada Boruto, tapi ini dengan memakai Kawaki. Borushiki melanjutkan, aku akan temukan Jubi yang disembunyikan oleh Ishiki, lalu membuatnya memakanmu dan mengambil buahnya. Kawaki kemudian berkata, aku sangat kesal dan muak dengan semua orang yang memakai kami seperti benda. Di sana Hokage ketujuh yang sudah tidak bisa melakukan apapun, sembari berkata, tubuhku terasa sangat berat. Ini sepertinya tidak bagus, kata Naruto. Dia pun kehilangan kesadarannya dan pingsan. Kawaki melancarkan tangan monsternya kepada Borushiki, tapi dengan kunai yang dia pegang, Borushiki berhasil menangkisnya dengan tangan kirinya, kemudian menendang wajah Kawaki. Kawaki berkata, sial, sadarlah Boruto. Sasuke melancarkan pedangnya kepada Borushiki, tapi Borushiki berhasil menangkisnya dengan kunai yang dia pegang kembali. Sasuke melancarkan listrik dan Chidori di antara pedangnya itu, sampai Borushiki terkena serangan dari Sasuke itu. Sasuke heran melihatnya. Apa yang terjadi? Dia harusnya bisa dengan mudah menyerap seranganku yang tadi dengan memakai sigil karma. Dan kenapa dia tidak melakukannya? Borushiki berkata, apa kau benar-benar ingin membunuh murid favoritmu, Uchiha Sasuke? Sasuke sebelumnya pernah berkata kepada Boruto, jangan cemas Boruto. Aku berjanji akan menghentikanmu dengan seluruh kekuatanku, meski jika harus membunuhmu. Sasuke berkata kepada Borushiki, benar sekali. Jika itu harus, karena akulah gurunya, kata Sasuke. Sasuke pun melancarkan Amaterasunya kepada Borushiki. Tapi, Borushiki berhasil mengeluarkan satu bunsin, dan bunsin itulah yang terkena Amaterasu dari Sasuke. Sasuke berkata, sial, dia menjadikan bunsinnya sebagai tameng. Jika aku tidak berhati-hati, aku yang akan kehabisan cakra, kata Sasuke. Sasuke kemudian melancarkan serangan selanjutnya, yaitu Katon Gokeki no Jutsu. Tapi Borushiki berhasil menghindarinya lagi. Sasuke melihatnya lagi. Aku heran, kenapa dia tidak menyerapnya lagi. Kawaki yang melihat Hokage ketujuh sembari berkata, ada yang aneh dengan Hokage ketujuh. Sasuke juga melihatnya, pasti efek samping dari kekuatannya yang tadi. Tapi kita tidak punya waktu untuk lengah. Jika kita tidak mencegah Boruto, kita semua akan mati di sini. Di saat yang sama, dia sepertinya benar-benar ingin menjadikanmu tumbal ke pohon dewa. Tapi, dia bisa saja kabur dari sini dengan jikukan ninjutsunya kapan saja. Jangan lupa itu Kawaki. Sasuke melanjutkan, aku mau menyadarkan Boruto sebelum hal itu terjadi. Jadi kita punya jalan untuk kembali ke desa juga. Kawaki berkata, memang berkata sangat mudah. Tapi, apa kau punya rencana? Sasuke melanjutkan, dengar. Boruto kehilangan kesadaran karena dia memakai terlalu banyak cakra. Ada kemungkinan besar, itulah yang menjadi pemicu kemunculan Momoshiki. Sebaliknya, jika kita bisa mengembalikan cakranya, mungkin Boruto bisa sadar kembali. Kawaki berkata, itu belum tentu masuk akal. Apa kau punya bukti? Sasuke melanjutkan, karma. Dia belum mencoba menyerap jutsu dengan karma. Mungkin karena dia tidak bisa mengambil resiko, dan itu pasti, kata Sasuke. Di sana Borushiki yang bersembunyi di balik bebatuan sembari berkata, ternyata dia sadar. Dia mungkin terluka, dan jika aku menghadapinya langsung, aku harus tidak boleh lengah, kata Borushiki. Dan ini waktunya untuk mengeluarkan itu. Sasuke melanjutkan, aku ingin mencobanya memaksa untuk menyerap cakra, tanpa kita hadapi langsung. Kawaki berkata, tapi hal biasa tidak akan berhasil. Dan kita mungkin juga. Tapi, belum sampai Kawaki melanjutkan bicaranya itu, tiba-tiba saja Kyoto Rasengan langsung mengenai titik kanan dari Sasuke. Sepertinya, Kyoto Rasengan itu mengenai titik vital dari Sasuke. Borushiki berkata, hehe, terlalu lemah untuk menjadi pukulan telak Uchiha Sasuke. Tapi pasti sangat menyakitkan jika itu mengenai vitalmu. Oke, kita potong episodenya sampai di sini dan kita akan lanjutkan di part yang kedua. Part yang kedua ini akan berjudul Warisan, di mana warisan ini diberikan kepada Kode dan diperlihatkan juga sinopsis dari episode yang ke-218 part yang kedua nanti, yaitu kematian Kurama.
Jangan lupa dukungannya dengan cara subscribe dan juga follow admin di Instagram. Gue ucapkan banyak terima kasih buat kalian semua, dan semoga kalian sehat selalu. Jika ada salah kata dari admin mohon maaf. See you next time, see you next video, bye bye.